Kopi Pahit, kumpulan orang penuh inspirasi paling hit. Haleluya, haleluya. Bersama saya Pendeta Kristianto Agus, kita akan ngopi bareng, ngobrol tentang firman secara ringan dan luar biasa ya. Di depan saya ini ada orang-orang hebat, orang-orang yang sudah menang melawan COVID. Nah, kita akan dengar kesaksian mereka. Kita akan dengar juga bagaimana mereka berjuang dengan COVID, situasi kondisi yang ada. Saya mau sampaikan, jangan lupa prokes tetap dijalanin ya. Luar biasa karena COVID itu ada. Tetapi hari ini jangan ditakuti, tetapi kita tetap waspada. COVID sekalipun ada, tapi dia bisa dikalahkan. Oke? Luar biasa. Di depan saya ini, wah, mbak-mbak dan mas-mas yang cantik dan ganteng. Ya, sudah bersama dengan kita ya hari ini. Tapi sebelum kita perkenalan lebih jauh lagi, kita sudah menerapkan prokes ya, protokol kesehatan. Kita sehat, kita bebas COVID hari ini. Dan masker bisa kita buka ya. Biar ganteng kita kelihatan, cantiknya kelihatan, luar biasa, auranya kelihatan. Ya, kita bisa buka. Haleluya. Iya. Nah, ya, luar biasa. Ya, di depan saya Mbak Feby Mamusung. Ketemu lagi. Bu guru TK. Luar biasa. Dahsyat sekali, ada pengalaman yang sangat berharga. Ya, luar biasa bagaimana dulu sempat ya dak-dikduk juga ya. Luar biasa. Dan juga ini mas ganteng kita, masih muda, kekar dan perkasa. Pendekar itu pendek dan kekar. Iya, Samuel Surya Anggria. Luar biasa, mantep. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya ini di depan kita ini loh, ada apa nih? Oat Coffee. Enak. Kali Pahit. Kalau kita acaranya kan Kopi Pahit. Kok ini Kali Pahit. Kali Pahit ya. Luar biasa. Tapi sebelum kita nikmati, kita minum, ya nanti aja kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Kan belum kering toh, belum kering. Ya. Oke, luar biasa. Ini gimana? Siapa dulu nih yang mau kesaksian ini? Pernah bersentuhan dengan ya? Saya dulu. Kami dulu. Iya, Sepi gimana ini? Baik, puji Tuhan, COVID bisa saya lawan, saya lewati. Ya. Pada awal-awalnya itu sekitar akhir bulan Maret, kalau tidak salah ingat ya Pak. Waktu itu saya kenanya setelah pagi itu saya ketemu dengan teman yang baru balik dari Jakarta. Karena kami lama tidak bertemu, lalu cipika-cipiki ya gitu kangen, deh, kangen ya, kiri kanan gitu. Iya. Tapi itu pagi ya, sekitar jam 9. Begitu saya pulang sampai di rumah, tiba-tiba badan saya itu demam, panas, dan saya cuman berkata, oh mungkin mau flu. Setelah itu saya ambil obat paracetamol. Biasanya kalau saya demam, saya minum paracetamol langsung turun. Langsung seger, saya udah berkeringat. Panas saya jadi dingin. Ya? Nanti kalau mau minum air panas biar dingin kasih paracetamol. Masuk akal. Ya. Oke. Setelah itu saya minum, demam saya turun, tapi tidak sampai 1 jam berikutnya panas lagi Pak. Oh gitu. Naik lagi panasnya. Duh, kenapa ini panas lagi? Apa saya penyakit apa ini, saya berpikir. Tapi waktu itu saya buang jauh-jauh tuh pikiran, kan waktu itu masih booming-boomingnya COVID. Nah, saya buang jauh-jauh. Enggak, saya minum lagi tuh. Gitu sampai besok sekitar ada 3-4 kali saya minum paracetamol. Demamnya turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Tiba-tiba batuk. Batuk, terus tenggorokannya tuh
kayak apa ya? Kayak ada yang kesedakan di sini. Jadi saya bernafas, nafasnya cuma separuh, nggak bisa. tuntas, nggak kayak gitu kan, langsung. Tapi ini cuma sampai, nah gitu. Waduh, tambah galau saya. Langsung 3 hari berikutnya saya masih di dalam rumah tuh, saya sudah sama anak-anak saya bilang jangan dekat-dekat mama gitu. Terus yang melayani saya cuma suami saya. Pak ambil air hangat, Pak bikin teh kasih jeruk, karena pesan dari ibu, ibu gembala yang selalu mensupport saya. Hari keempat saya sudah tak sanggup lagi Pak. Udah tak sanggup lagi. Saya langsung bilang telepon bapak. Itu lagunya ya. Jadi saya bilang saya perlu dukungan ini karena ketakutan saya waktu itu sudah mulai takut, ragu-ragu. Saya langsung bilang telepon bapak sama ibu. Saya perlu dukungan. Akhirnya saya langsung video call bapak sama ibu waktu itu. Dan bapak doakan, ibu doakan. Di situ saya agak apa ya? Tenang. Setelah itu ibu berkata ke dokter ya Bi. Aduh jangan Bu, aku nggak mau, pasti langsung karantina ini. Karena lihat dari gejala-gejalanya yang ada gitu kan Pak. Enggak Bu, akhirnya ibu telepon konsultasi sama dokter Joko kalau nggak salah waktu itu ibu bilang dokter Joko. Lalu dapatlah saya kiriman obat dengan sebanyak 1 kresek dari ibu. Di situ ada obat antibiotiknya, obat panas, terus antivirus. Terus terang Pak waktu itu kan saya nggak suka minum obat, tapi dikasih obat sama dokter Joko melalui ibu, saya minum semua itu obat karena saya ingin sembuh. Saya nggak mau. Dan saat itu terlintas dalam pikiran saya, waduh saya ini pembawa virus, tambah down lagi. Jadi saya bilang anak-anak nggak boleh dekat. Pernah satu kali Bu Rosa kalau nggak salah waktu itu ngantar itu loh Pak perjamuan. Saya langsung teriak dari kamar, jangan mendekat. Pulang, jangan mendekat, jangan deketin saya gitu Pak. Karena saya sudah merasa Nah, jadi prokes itu harus dijaga jaga jarak. Sampai saya bikin status itu Pak di WA. Maaf, bukan saya tidak menerima tamu. Gitu. Luar biasa waktu itu saya keempat hari itu saya benar-benar down, tapi setelah bapak doakan, ibu doakan, saya agak lega. Ya udah kalau memang udah kena COVID, ya udahlah saya harus lawan. Itu aja sih pikiran saya waktu itu. Harus lawan dan harus sembuh. Gitu. Wah, dahsyat. Akhirnya menang ya, lolos menang lolos. Luar biasa. Tapi ada satu Pak lagi. Hari ke-5 itu saya rasa sesak nafas saya itu masih ada. Tapi setelah sekitar 5 kali lah itu. Setiap pagi tuh saya di depan rumah tuh di pinggir jalan saya jemuran. Udah kayak vitamin D. Iya, dan dari jam 10 tuh saya jemuran pakai kaos tipis, celana tipis, saya jemuran. Langsung berkeringat, Pak. Dan dari situ tuh napas saya mulai dapat kebuka. Nah, mungkin karena panas matahari pagi itu ya. Nah, itu puji Tuhan semua bisa terlewatkan. Mantap, luar biasa. Jadi berjemur itu penting banget ya, luar biasa. Tapi jemurnya adalah jam-jam tertentu karena di situ mengandung vitamin D. Vitamin yang bisa memberi kekuatan kita buat virus-virus melawan virus-virus. Luar biasa. Terus gimana nih lihat suami, anak melihat keadaan kondisi Ebi saat itu? Mereka udah mulai tahu sih tanpa saya kasih tahu mama COVID, mereka udah menjauh tahu. sendiri. Gitu. Jadi saya bilang jangan dekat-dekat mama. Jadi berdua tuh di kamar sebelah, jangan dekat-dekat mama. Tapi si kakak ini, si anak saya yang paling tua,
dia punya sifat kalau lihat saya sakit pasti dia mendekat, nggak mau jauh-jauh. Jadi sudah hari keberapa baru dia masuk, bilang kakak jangan deketin mama, di sebelah aja. Enggak kok mak, sudah hari keberapa ini, pasti sudah hilang kata kakak gitu. Enggak, sana jauh-jauh. Oh mama ini gitu. Ya, Ya, itulah. itulah. Memang sepertinya kalau COVID itu langsung kayak dijauhin semua. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi ingat ya, COVID itu bukan penyakit aib. Ya, bukan aib sebetulnya. Jadi menurut saya sih salah juga ya orang-orang yang mendapat kabar bahwa oh si A kena COVID dan kemudian menjauh dan kemudian cuek, itu juga salah juga ya. Harusnya kita terus beri support, kita beri dukungan walaupun kita tidak mendekat, ya kan? Betul. Tetap jaga. Harusnya kita justru dukung, support. Ya. Luar biasa. Hebat, luar biasa. Menang melawan COVID. Puji Tuhan. Karena Tuhan ya, kuasa Amin. doa ya. Iya, Puasa doa itu luar biasa, menguatkan iman dan juga imun, Iya. ya, membangkitkan imun ya toh. Luar biasa, dari doa itulah mulai imunnya bergerak Gerak. dan akhirnya mengalami kuasa mujizatnya. Wih, keren. Tuhan kita dahsyat. Amin. Oh ya Yesus dahsyat. Nah, ini gimana nih Samuel? Waduh, waktu kamu dinyatakan positif, wah shock Kaget. saya. Betul. Bukan cuma kamu yang shock, saya juga. Luar biasa. Shock bener itu. Nah, tapi Kita semua shock rasanya. sebelum saya juga menyatakan shock saya itu kenapa? Samuel bisa cerita dulu gitu ya. Haleluya. Kan kalau Samuel sih ya waktu kena COVID itu ya juga kaget juga kan, soalnya kan kita jaga banget gitu prokesnya kan, di toko juga ketemu orang kan dihalangin kaca gitu kan, semua supaya kita nggak ketemu orang, nggak hadapan muka dengan muka. Iya. Jadi waktu pertama itu papa panas demam, tapi kan kita kan nggak ada pikiran ke sana gitu kan, pikiran COVID itu kan jauh. Buang jauh-jauh ya. Soalnya kan takut juga kalau misalnya kena kan. Papa akan kena. Terus papa kena itu kan minum obat, terus kayak tadi juga. Jadi minum obat kan turun, besoknya ya lagi. Terus nah, yang mulai curiga itu waktu papa COVID waktu demam itu kan, demam itu nular. Pertamanya itu ke Cece, panas juga kan gitu juga, turun naik. Terus ke Samuel, baru ke Samuel. Nah, di situ kan masih iman, masih Allah, masih semangat, nggak mungkin COVID lah gitu kan. Jadi masih beraktivitas kayak biasa. Terus waktu hari keempat kalau nggak salah, papa mulai penciuman mulai hilang. Nah, di situ pun nggak ada niat ngecek nih, soalnya kan ya masih itu keyakinannya masih kuat banget. Iman. Masih pegang iman. Mengalahkan. Iya betul. Terus kan nelpon sama Koko yang ada di Surabaya. Bilang sama Koko, nih papa nih penciumannya nggak ada kok, sudah berkurang kayak gitu. Nah jadi ciumnya kayak putih pun ditempel ke hidung itu nggak ada rasanya, sama sekali nggak ada. Nah di situ Koko tuh kan orangnya maksudnya tuh sigap, cepat kayak gitu. Nah, langsung Koko bilang cek aja udah daripada macam-macam gitu kan. Kan di rumah juga ada anak-anak kecil gitu. Nah ada anaknya Kak Oi kan, Holly Hazel kan. Nah di situ ya Samuel waktu antar obat itu juga cenut dah. Penciuman kan, kalau penciuman kan biasa kan kalau kita dengar kayak kesaksian orang itu kan kalau sudah mulai penciuman hilang, nah berarti itu sudah tanda-tandanya mulai kelihatan. Nah di situ swab kita antigen, nunggu, masih dalam hati semua masih gugup waktu nunggu hasil tuh, masih berdoa. Semua tuh sempat mikir juga gimana kalau misalnya papa positif lah gitu sama. Kalau papa positif sendiri kan masih nggak apa-apa gitu. Kalau serumah gimana? Yang sama pikirkan tuh soalnya kan mama itu kan punya ada sakit bawaan. Jadi kan nah di situ sama tuh sempat down banget waktu nunggu hasil tuh. Tapi sama berdoa aja kan dalam hati semua. Kata sama Tuhan, kalau misalnya memang sudah kehendak-Mu, biar aja terjadi, tapi biar Tuhan yang kasih jalan sepenuhnya, Tuhan yang beracara sepenuhnya kayak gitu. Nah. Jadi walaupun kena bagaimanapun, tapi maut tuh nggak mungkin hadir dalam kehidupan kita. Sama kan doanya gitu. Nah terus papa dipanggil kan, Pak katanya ini hasilnya sudah selesai. Nah di situ kan papa Samuel kan lihat kan Samuel nggak ikut juga waktu dengar hasilnya itu kan nggak ikut
sama papa dampingin kan, tapi sama kan lihat orang tuh ngomong sama papa di situ mukanya berubah, wah kata sama wah udah aja. Sudah. Awalnya nih. semangat, jadi langsung. Semangat hilang langsung semangatnya ya. Ya, terus kan pulang, ya udah bilang sama mama, bilang sama papa kena kita tutup toko aja kan waktu itu masih buka toko soalnya masih sampai sore itu. Waktu papa kena itu langsung sama bilang kita cek aja semua udah kita pulang aja tutup toko sudah supaya nggak nyebar lagi gitu. Nah sampai di kita aja jangan sampai yang lain kena. Nah di situ waktu papa kena itu langsung papa bilang sudah cek semua aja. Jadi mama cek, Cece, Ii, Samuel cek kan di situ cek berempat. Jadi hasilnya kan langsung aja hasilnya kan langsung keluar tuh kan positif. Nah di situ kan langsung sudah Samuel yang pertamanya kan waktu kita masih semangat tuh kan pikir Tuhan terus waktu sudah mulai kena sudah positif tuh kan jadi kita down lupa ya kesalahannya di situ sih. Gimana gini caranya keluar dari lupa tadi pertama awal masih ingat Tuhan terus pas sudah langsung di situ. Tapi yang puji Tuhan itu kan sama tanya hasilnya itu kan sama Om Benny yang bantu. Om Benny bilang puji Tuhan mama yang negatif. Wah itu semua walaupun ada kesedihan gitu kan positif tapi kan senang juga kita mama nggak kena soalnya kan mama ada penyakit bawaan tadi kan. Kalau seandainya mama kena kan kita jadinya takut juga. Nah puji Tuhan padahal ya disitulah mujizat kan padahal mama itu kan sama kan sekamar nggak bisa ranjang juga sama. Jadi waktu sama sakit mama yang ngurus, papa sakit, Cece sakit mama yang ngurus semua. Jadi mama tuh megang minum pun kadang kan 1 gelas. Tapi nah di situ puji Tuhan mujizatnya luar biasa. Kuasa kedahsyatan Tuhan tuh di situ. Kenapa? Mamamu itu kan pendoa. Iya kan? Di situ. Mensupport dukung gereja, masuk dalam doa syafaat ya, pendoa di Pondok Daud Setia. Luar biasa Tuhan beri perlindungan. Betul, perlindungannya luar biasa. Oh, dahsyat ini tamunya kuasa. Tebal banget. Betul. Soalnya kan kalau kita secara manusia kan nggak mungkin namanya 1 gelas. Iya, satu liur. Kamu yang beda kamar aja kena ya. Iya, betul. Beda kamar sama apa kena. Mama satu kamar sama apa nggak kena. Nah, itulah. Hebat. Sakti mandraguna. Salut sama Haleluya. Itulah pelajaran buat kita untuk kita terus banyak doa. Betul. Karena di dalam doa itu ada kuasa perlindungan. Covering itu terjadi. Kuat luar biasa. Waktu saya dengar kabar keluarga kalian kena dan kemudian mama ternyata negatif, saya katakan ini kuasa doa. Luar biasa. Kenapa doa? Ya. Dan anak-anaknya juga diberi kekuatan, istri suami juga diberi kekuatan ya, luar biasa. Kamu disehatkan sekarang, sembuh, nggak ada yang kena korban itu, sembuh semua satu keluarga ya, puji Tuhan, luar biasa. Terus gimana perasaan? Jadi waktu kan jadi ini masuk ke fase menjalani COVID-nya ya. Hari-hari pertama hari kedua tuh kan kita kan masih pertama kena tuh kan masih setiap hari dipikirkan gimana ya di rumah aja kan kita biasa keluar biasa jalan-jalan terus harus di rumah. Nah di situ kan down banget gitu kita kan pasti habis itu Samuel tuh mikir juga gini kalau misalnya orang tahu gimana ya COVID ya. Nah itu kata Om Hari kan aib. Takut aib. Nah itu aja. Kan biasa kan orang kalau misalnya tahu kita COVID ini kan jaga jaraknya langsung. Tebel langsung. Betul. Nah, di situ. Tapi puji Tuhan, hebatnya kita sama jemaat nih luar biasanya di situ semua dikuatkan. Jadi om tante kan support dari keluarga yang lain jemaat-jemaat yang lain kasih chat semangat Cigioks keluarga katanya. Di situ kan kita yang disupporti kan jadi tambah kuat gitu Om. Jadi kita merasa nggak ditinggalkan walaupun kita jaraknya jauh tapi tetap ada saling support, ikatan tetap jadi satu. Nah itu kan jadinya kekuatan sendiri buat sama tuh jadi semangat gitu semangat pingin sembuh harus sembuh gitu. Jadi pingin cepat sembuh tuh jadi naik gitu semangatnya buat sembuh. Ya betul. Tambah kan ya ada positifnya juga COVID nih. kiriman makanan datang dari puji Tuhan. Luar biasa. Terus ya. Kiriman silih berganti minuman. Luar biasa. Tapi yang bisa kita ambil dari COVID nih itu ya kayak dikatakan di Alkitab kan semangat yang patah keringan tulang, hati yang gembira adalah obat. Nah seperti COVID yang kita jalani, kita rasakan ini kan, saya rasakan ini kan
begitu kan setiap kita semangat kan imun kita tuh naik. Waktu hari pertama tuh kan waktu kita down gitu kan rasanya tuh sakit. Semua. Nafas susah, penciuman kurang. Tapi udah hari keempat, hari kelima dimana kita semakin semangat tuh kan semakin semangat sembuh tuh ternyata COVID-nya tuh malah semakin tertekan gitu. Nah dia yang tertekan bukan kita yang tertekan, penyakitnya yang tertekan. Nah di situ sama mikir berarti ini kita harus menjalankan aktivitas kita seperti biasa aja, yang penting kita semangat, tetap berdoa gitu kan waktu kita COVID itu kan semua kan jadi sering ikut Pondok Daud sama Papa sama Cece sama Ii kan Ii kan di luar, Ii itu kan bukan dari dalam kita, bukan dari Kristen. Nah di situ kan berarti kan Tuhan itu punya rencana yang luar biasa gitu bukan cuma menyembuhkan, tapi Tuhan tuh mau menyelamatkan jiwa. Di situ sama waktu doa. Jadi setiap malam pun sampai sekarang pun masih ada mesbah keluarga semenjak dari COVID itu sampai hari ini setiap malam jam 8 tuh ada mesbah keluarga. Jadi semua walaupun keluarganya beda agama tapi semua tetap mesbah keluarga lewat Zoom. Di situ waktu Samuel hari keberapa gitu Samuel nangis. Kata Samuel, berarti Tuhan tuh rencananya tuh kadang tidak sesuai pikiran kita. Sepertinya tidak masuk akal kita kena COVID, kita anak Tuhan kena COVID seperti tidak masuk akal. Tapi ternyata Tuhan tuh rencananya luar biasa, memang mau menyelamatkan keluarga kita. Jadi bukan kita aja yang terselamatkan, tapi seluruh keluarga diselamatkan. Bukan rumah kita aja, tapi rumah yang lain diselamatkan. Di situ yang bisa Samuel ambil positifnya. Ternyata rencana Tuhan itu luar biasa. Gitu. Mantap. Luar biasa ya, itulah ya. Itu sebabnya saya bersyukur begitu ada satu tanda-tanda COVID ya khususnya, makanya saya bilang sama koordinator pendoa mulai lewat virtual ya. Pondok Daud juga melalui Zoom ya. Sehingga semua tetap terjangkau. Wah, luar biasa. Ada laporan-laporan juga ya. Wah, ini grup keluarga Heri yes, bergabung dalam Pondok Daud, dan itu kekuatan. Itu kuasa mujizat terjadi ya. Nah, ternyata yang shock juga bukan cuma kamu toh. Saya juga shock, Ibu Gembala juga shock, kita semua shock. Soalnya sehat-sehat aja waktu Minggu ketemu kan. Minggu ketemu. Nggak ada tanda-tanda penyakit. Nggak ada tanda-tanda sehat. Betul. Kumpul terus makan sama-sama. Nah, sama kita yang makan. Samuel kesaksian ngobrol saya kesaksi betul. Ngobrol. Puji Tuhan saya tetap pakai masker ya. Di situ. Lah yang luar biasanya lagi, si Samuel kok ngomong buka, dibuka, Bang Sre tutup lagi, buka lagi. Saya jauh sehat. Udah kayak gitu bapaknya juga datang dengan ngomong, panjang lebar langsung perasaan grup langsung om. Iya, udah kayak gitu selesai ibadah, selesai pulang kita makan bareng ya. Di rumah makan Padang itu. Ditambah jadi. Cerita teriak-teriak ngomong, ketawa-ketawa. Wah, luar biasa. Tapi saya sudah melihat tanda-tanda itu. Kalian kok terlalu banyak diam gitu. Nah, itu luar biasa itu. Habis itu pulang, selesai. Hari Seninnya langsung saya ditelepon kabarnya itu dia. Itu shock ya. Ibu Gembala langsung sesak napas. Iya. Saya dengar kabar, saya bilang sama Pak Beni ya di CSU, Pak Kris harus ke mana? Poliklinik untuk cek swab. Kenapa? Iya. Ini keluarga Pak Hari positif. Waduh, kemarin baru ngobrol, kemarin makan bareng. Haleluya. Shock banget. Hari itu juga enggak tunggu-tunggu, besok enggak tunggu-tunggu. Harus sih cepat. Saya langsung kabari CSU, tolong nanti jemaat-jemaat siapapun yang datang ke situ ya kita handle, tolong selesai. Terus Prodia ya. Nah, terus cek nanti semuanya kita support semuanya. Lah langsung kita hubungi semua jemaat semua yang ada saat itu, yang terlibat semua. Puji Tuhan, semuanya negatif. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, dalam sebuah ibadah itu hadirat Tuhan tuh kuat. Sekalipun ada bukan satu ya, 3 orang ya yang situ yang positif. Ada 3 orang yang positif tapi luar biasa. Kita ada perlindungan semua. Negatif semua, nggak ada yang terpapar semuanya. Nah, itulah luar biasa. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya, saya begitu dengar kabar negatif, puji Tuhan. Satu persatu ditanya semua, dikontak sama ibu sama saya itu gimana?
Semua negatif, wah puji Tuhan. Lega langsung. Lega. Lepas beban. Ibu langsung napasnya lega lagi. Gak jadi susah. Gak jadi susah. Semangat langsung. Semangat. Luar biasa. Tapi di situ saya melihat bagaimana kuasa Tuhan begitu luar biasa. Amin. Kita itu ingat ya, pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saat itu Roh Kudus turun memenuhi hidup kita, ya kan? Kita dibaptis Roh Kudus dan Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi apa? Milik Allah. Amin. Loh, kalau kita milik Allah, kita jadi diberi kuasa untuk memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita ahli waris kerajaan Allah. Berarti apa? Kita itu punyanya Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Itu sebabnya apapun tidak akan pernah terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Betul? Iya. Sekalipun loh kita ngobrol dekat loh. Iya. Jaraknya nggak ada 1 meter loh perasaannya. Iya toh? Nggak ada 1 meter. Apalagi waktu kita makan sama-sama tuh kan Nah, sebelahan. apalagi bersebelahan. Loh. Aku paling dekat. Iya. Iya. Makanya shock juga waktu itu. Betul. Ya ampun. Wah ini tuh Jaraknya dekat banget. Jarak dekat, sangat dekat. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Di situ kuasa Allah bekerja luar Amin. biasa. Dan yang kedua, jangan lupa prokes. Ya. Sekalipun kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melewatkan kita, melalukan kita dari COVID ya. Tapi kita jangan juga abaikan prokes. Buka celah. Wah itu celah ya kadang-kadang. Iya. Buka masker itu juga buka celah ya. Bukan cuma dosa. Dosa yang buka celah. Buka masker juga buka celah ya. Saya jadi ingat, iya ya selama kita ngobrol, sekalipun waktu itu sempat Samuel buka masker, ngobrol. Terus kemudian papamu juga buka masker, sempat ngobrol, tutup lagi, buka lagi. Karena kalau ditutup itu kadang-kadang kurang jelas. Ngomong apa? Buka itu. Iya tuh. Ciri-ciri orang tua itu kan mulai muncul. Gitu. Lah itu disitulah. Tapi satu hal saya ingat, iya saya tidak buka masker sama sekali. Saya kan tetap pakai ya. Prokes itu saya jaga betul ya. Prokes masker tidak saya buka, masih pakai face shield. Dan ternyata disitulah keamanan. Walaupun waktu kita makan buka. Tapi Tuhan Bapak buka masker pas makan. Iya, masa pas makan maskeran terus ya. Mungkin. Kesaring makanannya ketinggalan. Iya, kesaring. Sari-sarinya tok ya masuk. Nyicip aja. Iya betul. Luar biasa kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa ya. Yesus itu itu. Saya pribadi juga ada sakit bawaan nih kan. Iya. Saya ada sakit bawaan dan saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Soal apapun yang ada di sekitar kita tidak akan pernah terjadi kalau tidak seizin Tuhan. Jadi kalau terjadi sesuatu ya percaya aja deh. Tuhan punya rencana indah. Ya, buktinya kalian Tuhan punya rencana, yaitu semakin dekat sama Tuhan. Jadi Pondok Daud aktif. Kamu jadi aktif sama Tuhan. Luar biasa ya. Wih, keren. Ya itulah ya. Jadi kuncinya tetap hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Hati yang sukacita. Gitu. Ingat antusias. Ya. Antusias dalam bahasa aslinya apa? Entheos. En di dalam theos Tuhan. Berarti orang yang semangat, orang yang bergairah karena Tuhan di dalamnya. Amin. Orang yang bergairah semangat, ya Tuhan ada. Hasilnya apa? Ya kehadiran Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang indah toh. Betul enggak? Betul. Weh, luar biasa. Nah, terus selama kamu kena itu gimana? Apa aja aktivitasmu? Aktivitas selama aja. Ya itu betul di rumah aja. Di rumah aja. Yang pasti itu kan tiap pagi kita keliling, olahraga, cari keringat. Nah, itu pasti. Terus ya cari keringat tuh gimana cari jatuh gitu. Jatuh di mana ya gitu cari ya. gitu. Oh, gitu. Bisa. Iya. Lebih ke mana ya? Kita COVID nih pokoknya kita kalau COVID nih ya harus itulah pokoknya kita tetap melakukan aktivitas. Pokoknya jangan sampai kepikiran. Jadi kita tuh harus cari yang aktivitas yang bikin kita semangat ya. Kayak Samuel kan misalnya kan waktu sama awal-awal kena COVID kan Samuel langsung ini harus jaga-jaga macam-macam gitu. Jadi makan pun harus jaga gitu. Ternyata sama pikir-pikir tapi kalau makan dijaga kan jadinya makan kita pun terbatas. Terbatas kan jadi kekuatan pun nggak ada.
Nah di situ kamu Diikat pikir, aja. iya itu kan Jadi Jadi hidup terba- untuk makan. jadi sikat aja. Lihat Indomie langsung aja. Kesempatan. Kesempatan. Makanan enak-enak. Iya. Tapi COVID ini juga waktu kita mau makan kuat itu juga halangannya kan kalau COVID ini rasanya kurang. Oh gitu, hilang ya. Rasa Kehilangan ya. hilang di situ. Tapi situ. dipaksa kan. Ya Makan aja. ya kan kita kan dengar dari orang katanya COVID nih kamu paksa aja makan katanya. Kita kan yang dengar astaga apa yang dipaksa nggak ada rasanya maksudnya. Kita semua kan tetap misalnya semua tuh bener kata orang-orang kan harus dipaksa semua kan, makan terus kata semua gimana mau semangat makan ya kalau nggak ada rasanya gitu. Semua sama rasanya asin aja manis aja nggak baunya itu nggak ada juga kita kan jadi kalau misalnya Indomie itu kan kalau kita mau makan Indomie kan biasa baunya itu yang bikin semangat bau harumnya itu tapi sama cium nggak ada sama sekali jadi kita makan pun nggak ada semangat. Nah di situ tuh ya tadi yang dibilang tadi lah pokoknya tetap semangat lah intinya tuh kayak gimana ya Dipaksa. Paksa Makan itu salah aja. satunya paksa itu salah satunya pokoknya ada keinginan dalam hati pengen sembuh tuh harus ada semangat itu. Nah itu tadi yang sama bilang tadi kan dari dukungan orang-orang sekitar kita itu yang penting. Jadi saat mereka kasih dukungan kita kan kita tuh semangatnya besar buat sembuh. Jadi kan waktu Om Kristen itu kan ada juga ngasih obat kan ngirimin makanan minuman itu kan jadi kita puji Tuhan lah kita walaupun kita sakit gitu tapi perhatian dari saudara seiman kita luar biasa dari bapak rohani kita ibu rohani kita tuh kita nih dikuatkan jadi kita tuh merasa betul antara hubungan bapak dan anak itu bukan cuman omongan tapi betul ada gitu. Jadi ya pokoknya COVID ini tidak cuma negatifnya yang bisa kita ambil lah banyak positifnya kok. Jadi sukacita karena hubungan semakin luar biasa dengan sekitar kita. Dekat dengan Tuhan, banyak positifnya ada, negatifnya juga ada. Tapi waktu Samuel sekeluarga kena COVID itu, kan saya dikasih tahu ibu di telepon, B swab kata ibu. Kenapa? Ibu WA, Sam sekeluarga positif. Waduh, saya langsung pulang Pak kan di ruangan itu ber AC. Ada teman saya 2 orang situ. Langsung pulang ambil tas kepsek saya langsung Miss Feb mau kemana? Nggak dengar pokoknya langsung zrut. Nanti udah sampai di rumah baru saya WA Pak. Teman saya kena COVID, saya takut saya COVID. Oh ya udah sana pulang. Tadi udah cari pakai izin lagi. betul. Aduh, saya bilang luar biasa. Jadi kepala sekolah cepat di swab katanya gitu. Iya ini mau swab. Luar biasa. Ya betul kayak kata Kak Febi tadi kan kalau misalnya kita kena corona ini kan kena COVID ini kan kita juga pasti merasa itu beban astaga karena kita orang lain kena. Kan yang sama pikirkan itu waktu pertama kali kena, duh gimana ya yang lain. Saya bilang kalau jangan sampai sama dalam hati Om Kris keluarga kena kalau kena. Wah, bisa. Aduh, sama bilang berdosa ya. Langsung merasa berdosa gitu. Merasa berdosa banget. Kan? Tapi puji Tuhan itu Om Kris bilang, oh puji Tuhan nggak kena, oh puji Tuhan sama bilang perlindungannya luar biasa. Padahal kumpul ya. Luar biasa. Ya itulah wah luar biasa. Nggak habis-habisnya saya terus mengucap syukur. Kita mengucap syukur ya Tuhan itu dahsyat ya. Nggak ada perkara mustahil. Ya luar biasa itu sebab dia terus jangan tinggalkan Tuhan. Terus melayani ya. Apalagi tanda-tanda kedatangannya sudah semakin dekat. Semakin sungguh di dalam Tuhan. Oke? Luar biasa. Kuncinya satu, yuk terus bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena Tuhan itu sumber kehidupan. Berarti di dalam Dia kita juga mengalami kehidupan. Yang kedua jaga prokes. Prokes apa? 5M. Ya. 5M bukan 3M. Oh, biasanya yang topan 3M. Ini 5M. Ya, 5M itu apa? Bukan madang melu wong bukan itu. Iya. Iya tuh. Wah, 5M apa tuh? Madang melu moro tuwa. Moro tuwa mati marisi. Bukannya sembuh. Bukan itu ya.
Bukan itu. Tapi 5M itu yang pertama menggunakan masker, ya toh, masker pegang terus jangan pernah dilepas. Ya, dalam situasi kumpulan ada mencuci tangan, ya, mencuci tangan terus jangan pakai sabun ya, pakai sabun. Dan yang ketiga menjaga jarak, ya, menjaga jarak. Nah, yang keempat yaitu apa? Menjauhi dan menghindari kerumunan. Ya, kerumunan. Nah, dan yang kelima ya menjaga hati, pikiran, keinginan untuk bepergian. Tunda itu kepergian kita kemana-mana. Ya, tunda ya. Ya jangan, wah aku pengen kesini kalau nggak penting banget, nggak usah. Ya toh, stay at home aja di rumah. Ya, itu makanya di rumah Om sekarang jadi hutan taman. Kenapa? Kegiatan mas. Taman-taman itu sudah mulai ya, luar biasa. Terima kasih. Saya terus berdoa untuk Epi, keluarga rumah tanggamu diberkati, usaha kerjamu diberkati ya. Juga Samuel, luar biasa. Kuliah di mana? Unlam, Universitas Lambung Mangkurat ya, luar biasa. Ambil jurusan apa? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis, calon bisnismen. Amin. Saya sekarang sudah juga mengelola usaha apa ya, luar biasa. Toko surya elektronik ya, luar biasa di PAL 1 ya. Jadi kalau mau perlu lampu, perlu elektronik bisa. Nomor teleponnya di bawah sini. Oke. Ya. Sip luar biasa. Terima kasih, saya terus berdoa sukses. Masa depan mudah set luar biasa. Amin. Nah, tapi kita juga ngobrol-ngobrol panjang ya, kering. Ya. Betul. Ini saatnya untuk kita kali pahit. Oat coffee. Coffee. Ya, luar biasa. Ini usaha yang digeluti itu lain. Ini usaha digeluti itu. Nah, itu satu itu. Operator kita. Ya, luar biasa. Si Endi Similikitik. Endi Similikitik ya. Endi Similikitik ini baru membuka ya, luar biasa ya. Kita nikmati. Enak ini kopi pahit. Kali pahit. Iya. Ngomong-ngomong apa artinya nih kali pahit nih? Ya. Kali pahit nih? Kalinya pahit. Oh. Kalinya Air kali berarti. Air kali. Oh bukan. Kopi. Jangan. Wah, jangan kayak itu langsung turunin ganti yang lain. Kita nikmati, coba nikmati enak banget ini. Belum diminum aja udah terasa enak loh. Belum minum apalagi udah harum ya. Asal jangan seperti itu ya si Ronaldo digeser. Langsung anjlok. Woi, luar biasa, saya langsung banyak ini. Kayaknya saya minum lagi deh. Tadi bilang nggak suka kopi, nyatanya ini wah minum terus itu. Sayang dibawa ke rumah aja kan enak. Iya, bagi-bagi. Luar biasa. Oke, terima kasih sekali ya, luar biasa sudah boleh hadir dalam obrolan ringan kita, ngopi bareng, ngobrol firman ya secara ringan, dan kita tahu di balik semua ini ada Tuhan. Ya, terus cari Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, jangan lupa doa fajar. Terkoneksi terus. Amin. Bu Feby ini terus ya terkoneksi terus, luar biasa. Tapi Samuel kok tunggu nggak ada ini. Ya, belum ya. Belum. Tapi Pondok Daud ya, lanjut tak? Lanjut sih. Nah, lanjut sih kok kayak ragu-ragu ya. Yakin. Ya. Puji Tuhan, terima kasih luar biasa atas kehadirannya. Biar semuanya ini jadi berkat ya. Di kesaksianmu nyatakan bahwa COVID bisa dikalahkan. Ya kan? Pasti. Bisa dikalahkan. Dari mana? Hati yang gembira, hati yang bersyukur. Iya, luar biasa. Percaya terus ada Tuhan yang tidak pernah tinggal. Amin. Sukses buat kalian semua. God bless you. Amin. Dan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Haleluya.